Halo teman-teman Pripos, kembali lagi di Pripos Public Relation Podcast. Oke, jadi pada hari ini saya Nabila selaku MC dari bidang PR akan nemanin nih kalian untuk ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita yang keren dan tentunya berpengetahuan terkait pembahasan Pripos pada hari ini. Dan pada kesempatan kali ini nih, kita akan ngobrolin tentang pendidikan di luar negeri bareng Kak Asmawan. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja sapa narasumber kita yang keren pada hari ini. Halo Kak Asmawan, apa kabar nih Kak? Halo, selamat pagi. Baik. Pagi Kak. Iya, ini dengan siapa tadi, sorry? Nabila Kak. Iya, hai Nabila. Selamat pagi Nabila. Pagi juga Kak. Oke Kak Asmawan nih biasanya dipanggil apa nih Kak? Biar kita enak nih ngobrolnya. Oh, kalau dulu saya di LKPE itu dipanggil teman-teman Kak As ya. Kak As, As dipanggil depan itu. Oke Kak As. By the way Kak As lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kalau saya sendiri, sekarang kan saya domisilinya udah nggak di Samarinda lagi, udah nggak di Kalimantan Timur. Saya domisili di Jakarta, sekarang saya sedang bekerja di salah satu perusahaan multinational company dan juga sedang nge-build startup di Jakarta, itu di bidang pertanian. Wah, keren banget nih Kak. Oke, mungkin sesuai tema kita hari ini, banyak nih yang mau ditanyain sama yang mau di-sharing nih dari Kak As. Oke, mungkin Boleh, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ya masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan. Oke, boleh. jadi sebelumnya Kak Asmawan ini juga merupakan alumni dari LKPE, betul ya Kak? Iya, betul banget. Oke, kalau boleh tahu alumni dari tahun berapa Kak? Oke, saya itu masuk kuliah tahun 2012, itu semester 2 sudah join LKPE, saya ikut SEF waktu itu. Terus ya terakhir di tahun 2016. Nah, di tahun 2016 saya terakhir posisi di LKPE itu sebagai DPP waktu itu. Ya, kalau terakhir sih dibilang terakhir sih enggak ya, karena sampai sekarang tetap jadi alumni, kita tetap keep in touch sih sama beberapa anggota LKPE. Oke, siap Kak. Oke, mungkin saya masuk ke pertanyaan pertama ya Kak. Nah, Kakak ini kan udah pernah nih masuk LKPE, pasti banyak banget pengalaman yang didapetin, maupun internal di LKPE, eksternal di LKPE, maupun eksternal di luar kampus. Apalagi Hmm. sekarang Kak As juga udah ngambil S2 dan pernah ke luar negeri nih. Oke, jadi Hmm. mungkin saya mau nanya nih, berapa banyak sih event yang udah Kak Asmi lakuin dan dapetin tentang berkuliah di luar negeri? Oke, sebelumnya gini ya, kalau saya sudah kuliah di luar negeri, ini sebenarnya karena kemarin sebenarnya setelah lulus kuliah di tahun 2016, saya memang tujuannya langsung mau S2, terutama di luar negeri. Makanya saya waktu itu hijrah ke Jakarta untuk cari tahu langsung mengenai beasiswa kuliah di luar negeri, mengenai kuliah di luar negeri dan sebagainya gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya gini, kalau misalkan mau kuliah S2, sebenarnya harus tahu dulu fokusnya apa. Nah, kalau saya waktu itu memang, saya kan background-nya di akuntansi ya, seperti itu. S1 saya di akuntansi, and then saya mau pindah langsung S2, langsung ke accounting. Cuman, saya waktu itu mungkin teman-teman tahu Ibu almarhum Siti Masito. Beliau sempat nge-coaching saya ya, ngasih saran sama saya untuk kenapa kamu nggak coba kerja dulu atau kamu coba cari passion kamu yang lebih dalam. Karena kalau untuk S2 sendiri, kalian harus tahu dulu, kalian itu mau meneruskan bidang kalian yang sudah kalian tekuni atau kalian mau mengeksplor bidang baru yang basicnya memang dari yang sudah kalian tekunin. Nah, akhirnya saya berpikir nih, sepertinya saya mau eksplor dulu, seperti itu. Tapi sambil mengeksplor, saya sudah mencoba mencari beberapa beasiswa. Mungkin teman-teman udah kenal yang namanya LPDP, terus ada yang namanya Chevening, ada yang namanya Stunet, ada yang namanya Erasmus Mundus, banyak banget sih ya, beasiswa-beasiswa ke luar negeri. Cuman yang ribet itu adalah bagaimana kalian menentukan passion kalian. Kalian itu mau menjurus ke bidang yang sama atau yang berbeda. Nah, kebetulan saya setelah lulus akhirnya memutuskan untuk
bekerja dulu karena saya mau menemukan dulu nih passion saya di mana. Akhirnya saya bekerja di salah satu multinational company yang berujung saya mengetahui kalau saya ini punya hal baru yang dalam diri saya yang bisa saya kembangkan, yaitu mengenai manajemen marketing communication gitu ya. Nah, akhirnya setelah saya berpikir, saya baru mendaftar lagi di beberapa universitas di UK, salah satunya London School of Economics dan juga University of Glasgow gitu ya. Alhamdulillah sih diterima seperti itu. Sekarang saya ini sedang proses untuk persiapan ke sana. Karena kemarin tertunda dikarenakan memang saya bekerja dulu. Jadi poin saya sih kenapa harus lanjut S2 di luar negeri ataupun di Indonesia juga, kalian harus pertama tahu dulu passion kalian seperti apa. Kalian mau melanjutkan bidang kalian atau kalian mau mengeksplor bidang kalian, itu sih Nabila. Oke, jadi kan tadi Kakak ada sempat mention nih, seharusnya Kakak yang targetnya harus 2017 itu berangkat ke luar negeri, tapi karena terkendala satu dan lain sebagai hal, terutama pandemi, jadi mundur nih hampir 5 tahun. Nah, Ya, jadi betul. kalau boleh tahu, kemarin itu pas saat mengurus pertukaran pelajaran Kakak atau ngambil kuliah S2 di luar itu tuh ada kendalanya itu di bagian mana sih, Kak? Oke, kalau menurut saya sih terkendala dalam proses 5 tahun sebenarnya minor ya. Saya itu gini, kita itu kan dari Universitas Mula Warman. Terkendalanya yang pertama itu ketika mau mendaftar kuliah di luar negeri adalah ketika kita berkuliah di S1, kita jarang banget dapat sosialisasi mengenai bagaimana sih environment kuliah di S2 di luar negeri. Karena kita banyak terimajinasi mengenai kuliah dalam negeri aja gitu. Nah, ketika saya mau coba kuliah di luar negeri pada saat awal, itu saya buta banget. Apa aja sih kampus yang bagus gitu ya? Apa aja sih kampus yang memang mendukung pendidikan ekonomi kita, basicnya ekonomi yang bagus kan saya tujuannya memang waktu itu pengen ke UK sama ke Belanda. Nah, saya nggak tahu tuh, masih buta gitu. Yang saya tahu cuman Ivy League di US sama di Eropa itu cuman tahu beberapa universitas aja gitu. Nah, ternyata ketika saya explore lagi ke Jakarta, saya ketemu teman-teman baru. Akhirnya banyak insight masuk tuh dari teman-teman baru tuh. Ternyata di UK itu banyak spesifikasi universitas yang bisa kita tuju gitu. Misalkan kalian mau ke ekonomi and bisnis, itu ada universitas khusus yang memang ke sana. Kalian pengen manajemen komunikasi, ada di sana. Terus ada manajemen hortikultura, ada di sana juga. Nah, itu yang saya kurang dapatkan ketika saya kuliah S1 gitu di kampus kita, karena memang sosialisasinya kurang. Nah, teman-teman misalkan 5 tahun, apa aja sih kendalanya ketika saya jarak dari 2017 ke sekarang gitu ya. Kendala utama saya yang pertama adalah pandemik itu sangat besar. Tujuan saya pertama pengen kuliah itu kan langsung pengen tatap muka. Cuman karena terkendala pandemik, akhirnya sistem perkuliahan di luar negeri juga jadinya daring, jadinya online gitu. Dan yang kedua adalah mungkin yang concern pertama yang harus dipersiapkan adalah bahasa Inggris ya, karena di luar itu bukan TOEFL yang kita lakukan di kampus gitu. Nah, kalau di sana biasanya membutuhkannya IELTS sama TOEFL-nya beda gitu ya, TOEFL IBT namanya. Nah, di sana juga ada standarnya. Kalau IELTS itu butuhnya kampus S2 biasanya 6.5 atau 6,5 dari nilainya gitu. Nah, ada beberapa kampus juga yang menargetkan angka 7 untuk dapat IELTS-nya. Seperti kampus saya, dulu saya targetnya 7 di setiap sectionnya. Jadi misalkan kalian pengen kuliah di luar negeri, yang harus kalian utamakan juga adalah persiapkan bahasa Inggris kalian, tes bahasa Inggris kalian, seperti itu. Saya waktu itu belajar di salah satu lembaga kursus namanya British Council, yang memang dinaungi langsung dari Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia, seperti itu sih. Dan yang tadi, kalau misalkan bicara kendala utama adalah kalian menentukan passion kalian atau kalian mau explore passion kalian. Nah, selama 5 tahun ini akhirnya saya menemukan bahwasanya saya mau explore passion saya gitu. Passion saya bukan di akuntansi, tapi saya mau explore passion di
manajemen komunikasi. Nah, akhirnya saya memang tujuan untuk S2 ngambil masternya di manajemen komunikasi. Mantep banget nih Kak. Tadi kan Kakak ada mention tuh kalau misalkan tes TOEFL di sini sama di luar itu beda. Nah mungkin dari Kakak sendiri nih, apa sih perbedaan spesifik tuh dari TOEFL di sini sama TOEFL di luar gitu Kak? Oke. Kalau di sini kan kita pakai TOEFL paper based test ya kalau di kampus ya. Kemarin kalau nggak minimum kalau harus lulus sekitar correct me if I'm wrong ya, sekitar 450 ya kalau nggak salah itu kalau dari Unmul. Nah, cuman kalau untuk mau kuliah itu harus menggunakan TOEFL IBT namanya. IBT itu based on test di komputer. Standar tesnya beda, terus juga pertanyaan-pertanyaannya beda, dan di situ juga ada speaking test. Nah, tergantung kalian lagi nih fokusnya mau kemana, mau ke IELTS atau mau kuliah di Amerika atau ke dataran Eropa atau mungkin ke yang dekat-dekat aja ke Malaysia atau Singapura, mereka nerima dua-duanya. Seperti itu sih. Oke, siap Kak. Dari tadi kan kita udah ngebahas nih tentang tes TOEFL itu bagaimana, perbedaannya tes TOEFL di sini dan di luar negeri itu bagaimana, serta kendala-kendala Kakak mau kuliah S2 di luar negeri. Nah, mungkin saya mau tanya nih Kak, motivasi yang melandasi Kakak untuk ikut kegiatan-kegiatan sampai ingin berkuliah di luar negeri yang notabene itu cukup jauh dan mungkin emang impian dari semua mahasiswa untuk berkuliah di luar negeri. Nah, motivasi terkuat Kakak tuh apa sih, Kak? Oke, kalau saya sendiri sih motivasi terkuat saya untuk bisa terjun kuliah di luar negeri adalah pertama memang untuk diri saya sendiri ya, untuk kekuatan diri saya sendiri, dan juga bagaimana kekuatan saya menginspirasi teman-teman gitu loh. Jujur ya, ketika saya kuliah di Universitas Mula Warman, dulu banyak meragukan anak organisasi itu lulusnya lama gitu ya, lulusnya lebih dari 3,5 tahun. Saya juga menargetkan supaya saya bisa lulus cepat 3,5 tahun, bahwasanya anak organisasi bisa kok lulus tepat waktu gitu loh. Bisa lulus dapat predikat bagus gitu ya ketika lulus. Nah, itu saya buktikan dan bisa menginspirasi teman-teman organisasi untuknya kepada LKPE juga. Nah, terus saya juga kenapa sih saya pengen kuliah di luar negeri? Saya ingin inspirasi juga kepada teman-teman yang ada di organisasi, bahwasanya kita itu bukan jago kandang aja, kita itu bisa bereksperimen dengan diri kita sendiri dan bisa berkompetisi di luar, walaupun di Jakarta dan juga di luar negeri itu bisa. Nah, salah satu tujuan juga sebenarnya kenapa harus kuliah di luar negeri. Bukan harus sih, kita mengempus diri kita untuk bisa keluar gitu ya. Karena memang di sana itu jaringan juga lebih luas, ilmu juga lebih luas. Nah, saya kan tujuan utama saya adalah University of Glasgow. Di sana itu Bapak Ekonomi kuliah gitu ya. Nah, David Ricardo kuliah di sana gitu. Nah, tujuan pertama saya adalah apa sih yang dipelajari di University of Glasgow? Kenapa David Ricardo kuliah di sana? Nah, ketika saya nanti dapat ilmu dari sana, nggak mungkin saya akan ke diri saya sendiri. Saya akan share ke teman-teman. Dan juga sebenarnya untuk kuliah di luar negeri, salah satunya adalah mengetahui bagaimana kuliah itu akan berpengaruh banget buat karir kalian, seperti itu. Nah, kalau misalkan berbicara karir, S2 itu sangat mendukung. Misalkan kalian ingin jadi dosen, apalagi mungkin misalkan ambil aja background dari diri saya akuntansi ya. Misalkan kalian mau jadi dosen akuntansi, nggak mungkin harus lulus S1 aja. Kalian harus ambil S2. Nah, misalkan menurut kalian, saya harus dapat S2 yang lebih baik daripada di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia sangat bagus juga untuk ambil kuliah gitu ya. Cuman kalau misalnya kalian ada kesempatan kuliah di luar negeri, kenapa enggak gitu loh. Nah, ilmu-ilmu yang dari orang-orang luar negeri gitu ya, universitas dari seluruh dunia bisa kalian implementasikan ke student kalian nantinya ketika kalian ajar, kalau misalnya kalian jadi dosen. Nah, kalau misalnya kalian ingin berbirokrasi atau kalian ingin kerja di swasta, kuliah S2 juga sangat berpengaruh, tapi kalian harus menentukan juga kalian itu fokusnya mau kemana. Misalkan, saya ini fokusnya saya anak akuntansi Kak, tapi saya suka berbicara, saya suka memasarkan sesuatu. Nah kalian bisa menentukan S2 kalian, saya mau edit ilmu di bagian
komunikasi, di manajemen, di marketing. Itu akan menambah skill kalian ketika S2 dan itu tidak menutup kemungkinan untuk percepatan karir kalian nantinya sih, seperti itu. Jadi memang fokus saya dan memang kenapa sih motivasi saya ingin S2, karena pertama dari sisi value diri dan juga bagaimana kita memotivasi teman-teman yang ada di organisasi dan juga teman-teman sekitar, seperti itu sih Nabila. Oke, baik Kak. Ini mantep banget sih Kak untuk teman-teman yang lain, terkhususnya mungkin anggota LKPE. Pengalaman atau sharing dari yang Kakak ceritain dari tadi itu pasti bermanfaat banget, apalagi untuk kami yang mungkin emang nanti tujuannya mau kuliah lanjut di luar negeri ataupun mau ikut pertukaran pelajar di luar negeri, seperti itu. Tadi kan Kakak udah ada mention nih, kenapa Kakak milih di luar negeri dan kenapa nggak di Indonesia. Nah, mungkin saya mau tanya nih Kak, kan Kakak emang udah ada plan nih sebelumnya mau ke luar negeri. Tapi sebelumnya Kakak ada mikir nggak sih, oh saya mau ngambil S2 di Indonesia aja nih, mungkin kayak top 5 university di Indonesia, mungkin kayak UI atau UGM gitu. Dan tanggapan Kakak tuh gimana perbandingannya mungkin dari university di luar ataupun di dalam negeri? Oke, baik. Ini good question nih. Sebenarnya kalau untuk kuliah di Indonesia itu sempat tercetus juga. Saya dulu sempat pengen kuliah di Universitas Indonesia. Cuman memang setelah saya browsing, setelah saya riset ya, ternyata saya tuh sempat minder sih sebenarnya pengen kuliah di luar negeri. Apakah kita ini ya, maksudnya dari daerah itu bisa nggak sih berkompetisi di luar? Dan ternyata bisa gitu. Dulu saya coba apply ke beberapa universitas dan alhamdulillah semuanya keterima. Waktu itu saya apply di 8 universitas, 8-8-nya keterima gitu. Nah, sebelum nge-apply ke 8 universitas itu saya juga sempat untuk mau apply di UI kayak gitu. Nah, kalau dibicara apakah top 5 university di Indonesia kalah dengan di luar negeri? Sebenarnya enggak. Tergantung kebutuhannya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman gini, saya ingin eksplorasi mengenai ilmu akuntansi yang berlaku di Indonesia. Nggak ada salahnya kalian mau kuliah di UI, di UGM, even di UNMU juga nggak ada salahnya seperti itu. Karena kan memang kalau untuk ilmu akuntansi atau ilmu ekonomi gitu ya, ilmu ekonomi itu kalau belajar di daerah sendiri atau di negara sendiri mungkin lebih efektif. Cuman kalau kalian mau mempelajari ilmu ekonomi secara global dan juga ketemu sebenarnya S2 itu bukan hanya sekedar ilmu, Nabila. Bukan hanya sekedar kita belajar mengenai ilmu, bukan sekedar kita memahami konsep yang lebih baru dan lebih detail. Nah, S2 itu juga berbicara mengenai jaringan, kayak gitu. Nah, maksud jaringan di sini adalah ketika kalian kuliah ke sana, kalian akan ketemu teman-teman dari seluruh dunia. Bukan hanya dari Indonesia aja, melainkan mungkin dari Eropa, dari Jepang, dari Korea, dari Amerika. Mereka tujuannya ke sana untuk kuliah. Nah, poin plus itu yang bisa kalian ambil ketika kalian kuliah di luar negeri. Bukan berarti di Universitas Indonesia di Indonesia itu tidak bisa seperti itu. Cuman memang kalau untuk berbicara global, added value yang bisa kita ambil dari universitas luar negeri adalah jaringannya lebih luas, seperti itu. Yang bisa kalian manfaatkan mungkin kedepannya ketika kalian ingin berkarir. Ambil contoh teman saya itu lulusan Universitas Gadjah Mada. Dia sempat juga galau mengenai saya harus lanjut kuliah di UGM kah atau saya lanjut kuliah di luar negeri. Waktu itu saya konsultasi bareng saya juga sama teacher saya di British Council. Nah, akhirnya dikasih insight, dikasih masukan. Ya udah, coba kamu punya potensi, coba kamu kuliah di luar negeri. Dan akhirnya dia kuliah di salah satu universitas di Belanda. Ternyata dia dapat melainkan dari ilmu yang mereka dapat di sana, dia juga dapat jaringan yang luas. Dan akhirnya sekarang dia berkarir di Belanda karena jaringan itu. Nah, ini tergantung kalian lagi sih sebenarnya kalau misalkan mau pilih kuliah, kalian mau added value mengenai added value-nya mau ke ilmu dan konsep saja, atau kalian ingin nambah jaringan seluas-luasnya. Gitu sih Nabila. Jadi depends on person-nya gitu. Oke, mantap banget Kak.
Oke, mungkin talk about minder yang sempat Kak As tadi mention di awal, kan Kak As nih pernah nih minder di awal untuk mau berkuliah di luar negeri. Benar. Nah, untuk ngatasin minder sampai Kakak nih punya tekad kuat banget untuk berkuliah lanjut di luar negeri itu apa nih Kak, yang bikin kuat banget nih tekadnya, pokoknya nggak boleh minder, harus bisa kuliah di luar negeri itu apa nih Kak? Oke, mengenai minder ya, bagus juga nih pertanyaannya. Oke, mungkin lagi agak lebih santai ya. Kalau minder itu adalah penyakit sih Nabila. Kita itu pertama, aduh saya nggak berani nih bersaing sama anak-anak yang kuliah di Jawa. Aduh saya nggak berani nih kuliah di luar negeri karena mungkin saya akan jadi minoritas. Nah sebenarnya pemikiran itu dulu yang harus dihapuskan dari pikiran teman-teman. Dan saya harapnya juga mudah-mudahan dosen yang ada di Universitas Mula Warman juga tidak membatasi anak muridnya itu, studennya, mahasiswanya untuk bisa mempunyai tekad yang kuat atau niat yang baik gitu ya untuk bisa kuliah di luar negeri. Itu sih yang saya pengen banget dari Bapak dan Ibu dosen yang ada di Universitas Mula Warman. Jadi mungkin bisa kasih insight atau kasih masukan atau kasih gini loh teman-teman, kalau kuliah di luar negeri kalian harus lebih pintar, kalian harus kayak gini, harus tambah soft skill. Nah, kalau dari diri saya sendiri, dulu ketika saya kuliah, saya hanya mendapatkan dari beberapa dosen aja hal-hal seperti itu. Bahkan sempat ketika saya pernah di akhir semester saya di kampus, terus saya sharing gitu ke beberapa dosen, ada yang menganggap remeh gitu lah. Ah enggak deh, kamu nggak cocok deh kuliah di luar negeri, susah gitu. Kamu akan bukannya saya menyalahkan gitu ya, cuman saya ingin menghilangkan gitu juga, bukan hanya dari mahasiswanya, cuman dari tenaga pengajarnya gitu loh. Nah, lebih baik mungkin dikasih motivasi juga, walaupun sesuatu yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin. Motivasi terbesar saya atau kenapa saya jadi nggak minder gitu ya, itu ketika saya pergi ke Jakarta, saya kursus ke British Council, saya ketemu tuh teman-teman yang memang dari mana-mana gitu, dari Universitas Indonesia, dari Universitas Gadjah Mada, bahkan ada yang udah kuliah S1 di luar negeri gitu ya. Mereka aja ketika ketemu saya kasih tahu saya dari Universitas Mula Warman Samarinda, mereka itu amazing gitu, kayak mereka amazed gitu ya kepada saya kayak, wow kamu datang dari daerah, kamu pengen kuliah gitu ya, kamu belajar sampai segininya gitu. Saya ngerasa wah naik dong kepercayaan diri saya, dan terus akhirnya saya ditanya pengen kuliah di mana. Saya kasih tahu beberapa universitas. Nah, akhirnya dari mereka pun ngasih masukan yang bagus tuh ke saya. Kamu juga bisa ngambil di universitas ini, kamu punya skill ini, kamu punya soft skill ini gitu. Nah, dari situ kepercayaan diri saya naik. Saya didukung sama lingkungan yang positif gitu. Saya dapat ilmu-ilmu baru dari mereka. Oke, berarti itu lingkungan yang baik, lingkungan yang positif, lingkungan yang mendukung itu juga penting ya Kak, untuk kita bisa improve skill dan bisa ngetahuin potensi diri kita tuh gimana gitu Kak ya. Iya, betul banget Nabila. Oke, siap Kak As. Mungkin dari tadi kita udah ngomongin nih sistem atau mekanisme Kak As ke luar negeri atau ilmu-ilmu yang Kak As sampaikan yang sangat bermanfaat sekali bagi kami, terutama mungkin anggota LKPE. Nah mungkin saya selanjutnya mau nanya tentang administrasi nih Kak, untuk mau Hmm. mengurus ke luar negeri itu berkas-berkas apa aja sih yang disiapin? Mungkin kayak yang utama itu paspor gitu ya, atau mau kayak yang Kak As tadi mention, kita butuh tes TOEFL atau IELTS tadi ya. Mungkin bisa Betul. dijelaskan atau disebutin gitu, Kak. Oke. Baik, kalau untuk kuliah sebenarnya di beberapa negara beda seperti itu. Saya mungkin berbicaranya di Eropa ya. Kalau Eropa pertama kalian itu harus menyiapkan transkrip nilai ya, transkrip yang sudah berbahasa Inggris itu wajib. Nah, alhamdulillahnya Unmul sudah mengeluarkan itu. Kita punya double transkrip dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua, sebenarnya gini Nabila, kalau untuk paspor itu penting, cuma nanti juga nggak apa-apa sebenarnya. Ketika kalian diterima, itu baru kalian proses juga nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya di awal kalian sudah siap, itu juga lebih bagus. Seperti itu. Uh, Terus kalian juga harus punya surat rekomendasi. Kalau kalian misalkan baru fresh graduate gitu ya, baru lulus, mintakan surat rekomendasi mungkin dari dosen yang memang jadi dosen pembimbing kalian. Dan yang kedua,
itu dari mungkin juga nggak apa-apa dari ketua organisasi atau juga dari nanti kalau misalnya kalian KKN gitu ya, dari lembaga KKN kalian juga nggak apa-apa. Karena surat rekomendasi itu penting untuk diserahkan ke kampus. Pertama cari orang yang memang dekat sama kalian. Misalnya kalian dekat salah satu dosen gitu ya. Nah, kalian coba tanya, "Bu, boleh nggak saya minta surat rekomendasi buat saya untuk bisa kuliah ke luar negeri?" Nah, itu pasti dosen di Universitas Mula Warman juga pasti akan antusias mengenai hal itu. Waktu itu saya dibuatkan sama Ibu Felicitas Defung untuk surat rekomendasi saya. Karena beliau juga lulusan dari luar negeri dan beliau juga banyak ngasih advice ke saya seperti itu. Dan yang ketiga itu IELTS. Itu sangat-sangat penting. Jadi sebelum kalian apply biasanya sangat butuh untuk tes bahasa Inggris dulu, dan standarnya untuk S2 memang cukup tinggi, yaitu 6,5. Umumnya sih kalau untuk mungkin jadi ini aja ya, pandangan aja ya. Untuk nilai 550 di TOEFL paper based test itu sama dengan 5,5 di IELTS biasanya, atau 6. Nah, yang dibutuhkan untuk kuliah di luar negeri ada 6,5. Yang dimana itu butuh lebih tinggi lagi daripada 550 di paper based test. Nah, itu kalian harus belajar lagi lebih banyak mengenai bahasa Inggris karena agak sedikit ribet, ada complicated mengenai hal itu. Dan yang keempat gitu ya, kalian butuh kalau misalkan kalian ingin jurusan ke matematika atau lebih tepatnya ke Amerika gitu ya, mereka butuh namanya tes GRE. Itu sama tes matematika dalam bahasa Inggris. Itu tes SAT dan GRE ya namanya kayak gitu. Itu tes bahasa matematika, tapi hanya untuk beberapa kampus, khususnya untuk yang misalkan mau kuliah di Harvard, mau kuliah di Ivy League, itu butuh yang namanya tes SAT atau GRE. Oke, siap Kak. Mungkin selanjutnya yang pertanyaan terakhir nih, saya mau nanya tips and trik Kakak. Tadi kan Kakak sempat bilang tuh Kakak keterima di 8 universitas. Nah itu kan sesuatu pencapaian yang mungkin dari saya bagus banget gitu Kak. Kayak wow, sangat-sangat pencapaian sangat-sangat bagus, apalagi untuk Kakak yang keterima di 8 universitas. Nah mungkin dari Kakak sendiri ada nggak sih tips and triknya gimana cara belajar atau mungkin memanajemen waktu sampai Kakak bisa membagi dari mungkin Kakak ikut organisasi dan bisa membagi waktu-waktu kuliah gitu Kak, dan tips and trick juga kalau misalkan kita mau ikut pertukaran pelajar di luar negeri itu gimana Kak? Oke, baik Nabila. Kalau dari sisi saya pribadi ya, gini. Kenapa saya bisa keterima di 8 universitas? Sebenarnya kampus itu yang di luar, khususnya ya di luar negeri, itu tidak hanya melihat dari sisi transkrip nilai kalian. Nah, pesan saya ketika kalian kuliah nih, seperti Nabila baru semester 2 gitu ya, atau teman-teman yang lain gitu ya, perbanyak juga prestasi soft skill kalian gitu ya. Itu akan menambah value kalian untuk kalian promosiin bisa masuk kuliah maupun kerja. Jadi masa-masa kuliah kalian ini mohon untuk sangat dimanfaatkan dan kalian bisa membagi waktu. Oke, mungkin dari Kak Asmawan sebelum kita mengakhiri sesi pre-post hari ini ada yang mau disampaikan nggak nih Kak? Kalau dari sisi saya sih gini, kalau misalkan kalian butuh informasi, misalkan ada salah satu anak LKPE, mungkin Nabila gitu ya mau sharing ke saya, silakan, nggak apa-apa. Saya terbuka buat teman-teman yang termotivasi untuk kuliah di luar negeri, termotivasi untuk nambah skill kalian. Saya sangat senang gitu kalau ada yang komunikasi ke saya gitu ya. Dan jangan lupa ketika kalian ingin ngeraih sesuatu, jangan menganggap remeh sesuatu itu. Ditekunin terus-terusan, cari value yang bisa kalian ambil, yang bisa menambah goals kalian ke depannya. Itu sih. Jadi yang tadi saya bilang, jangan lupa untuk mencintai diri sendiri, dan jika ingin mendapatkan sesuatu, raihlah semampu mungkin dan jangan minder, tetap berpikiran positif buat diri kalian. Gitu sih Nabila dari diri saya. Oke, baik Kak As. Mungkin terima kasih banyak ya Kak untuk ilmu yang sudah diberikan pada hari ini. Dan buat teman-teman sekalian, terima kasih juga udah mendengarkan dan jangan lupa untuk tungguin dan dengerin pre-post kita selanjutnya ya. Oke, mungkin akhir kata, saya Nabila selaku MC atau moderator pada hari ini, pamit undur diri. Terima kasih semuanya, stay safe dan stay healthy.
Terima kasih.